Alhamdulillah wa astagfirullah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad. Yang kita hormati, kita muliakan, dan yang pun Bapak Profesor Dr. Yedi Asep Saifuddin Halil, di Pak Dr. Di Adnan, ada Profesor Dr. Abu Hafsin. Jadi pengukusan kalau saya sebut begini, saya sangat banyak terinspirasi para masyarakat dunia itu rata-rata profesor doktor. Dan kalau misalnya yang seringkali rawuh di tempat kayak kaset dan saya seringkali nurut itu rawuhkan rata-rata para masyarakat ini profesor. Dan banyak di antara mereka yang mursyid Toriko lebih dari 3 tahun. Seperti Syekh Yusri, dia dokter, ahli bedah, profesor doktor, beliau mursyid dari 6 Toriko. Kalau puasa begini, terawihnya dari pada Isya sampai subuh. Terawihnya sepanjang malam. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana para masyarakat dunia ini memiliki kekuatan keilmuan, pelayanan kemasyarakatan yang sangat lengkap, dan itu sangat menginspirasi bagaimana sesungguhnya kita bisa melahirkan generasi emas 2045 dengan kelengkapan keilmuan seperti masyarakat dunia yang sering kali kita lakukan di Jawa Timur dan sebagian besar karena inisiasi GASF. Baru-baru penasehat Palestina yaitu tahu Pak Mahfud Abbas. Ya, saya tidak tahu Pak Mahfud Abbas datang ke Indonesia, ternyata yang dicari adalah Gubernur Jawa Timur. Banyak sekali. Bagaimana sebetulnya perkalian koneksitas di antara masyarakat dunia, dan kemudian bagaimana sesungguhnya kita punya kesempatan menarik peradaban dunia di Indonesia. Saya pernah mengurai itu di tahun 2010, tapi kurang bersambung. Jadi kalau itu karena bukunya menurut saya menarik sekali. Ada guru besar dari Singapura yang kemudian sampai datang ke Indonesia karena saya merespon prediksi beliau. Harusnya di 2010 itu peradaban dunia itu sudah ditangkap oleh Indonesia. Karena kita mungkin tidak melihat pentingnya menjadi gravitasi peradaban dunia, maka responnya hampir tidak ada yang merespon. Bayangan saya waktu itu, kalau kita bisa menarik peradaban dunia ke Indonesia, maka peradaban itu adalah Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kalau kemudian peradaban yang menjadi warna dunia adalah Islam Ahlussunnah wal Jamaah, maka seperti tema Kongres Muslimat kemarin, meneduhkan peradaban. Jadi Kongres kemarin itu kita sebetulnya punya harapan besar yang kita akan breakdown di dalam pikiran dan program Muslimat NU ke depan. Bagaimana kita merawat tradisi kita ya istiqomah, tradisi kita ya selawatan, tradisi kita ya manakipan dan seterusnya. Bagaimana kita merawat tradisi, bagaimana kita menguatkan kemandirian, dan bagaimana kita meneduhkan peradaban. Meneduh para kiai semua dengan dalam tadi Banten dengan Rawuh, para Gus, Jawabis sudah punya semua. Kalau Banten saya itu suka masuk ke konten. Nah, ini ada Pak Kiai Jazuli, ini asisten satu-satunya Kiai di Jawa Timur ya beliau. Kemudian ada tokoh pendidikan yang top di Jawa Timur, dan itu adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Pak Dr. Arif Abdullah. Saya tak masuk ke mereka dulu. Kenapa saya menyebut tokoh pendidikan yang top? Jawa Timur ini
kami mendapat amanah memang anggaran paling besar untuk pendidikan. 6 tahun berturut-turut termasuk yang seminggu terakhir. Kalau ada siswa, siswi, murid di Indonesia yang diterima perguruan tinggi negeri tanpa tes 6 tahun berturut-turut adalah murid-murid Jawa Timur. Nah, murid-murid Jawa Timur kita siapkan karena memang dari awal anggaran kita cukup tinggi. Ini yang muridnya, tapi kemudian kita juga menyiapkan beasiswa untuk S1, S2, S3 dari pesantren, dari pesantren, dan kontraknya memang kalau dosen adalah dosen tetap di pesantren sudah pecah telur. Januari kemarin sudah dari UIN KOS itu berarti UIN Kiai Ahmad Siddiq Jember sudah ada 3, setelah itu ada lagi 2 yang sudah selesai program S3-nya. UIN 1 Tulungagung juga sudah, UNISMA sudah. Kita berharap sebenarnya Maret ini ada 22 atau 28 mestinya kita berharap yang bisa selesai. Kita akan punya 80 dokter ya, kita akan punya 80 dokter berbasis pesantren dan ma'had. Jadi yang baru masuk bukan hanya anak-anak SMA saja, tapi juga untuk program S1, S2, S3 yang berbasis pesantren. Mari boten dipun kiati dosen-dosen di pesantren susah kita kejar seperti kaderipun Kiai Asep yang kemudian punya banyak doktor, punya banyak profesor, itu tidak mudah. Menguatinya adalah yang dari pesantren diberikan beasiswa S2, S3, tetapi yang di pesantren, perguruan tinggi pesantren dan ma'had ali di pesantren itu diberikan beasiswa. Jadi dua ini double track ini. Yang dosennya diberikan beasiswa untuk S2, S3, tetapi yang perguruan tingginya itu diberikan support beasiswa mahasantri atau mahasiswa. Double. Kalau tidak dikuati begitu, rata-rata ya SPP-nya murah, gaji dosennya kecil, kampusnya ala DV, repot ya. Jadi ini memang harus dari Sumarini, kampusnya juga disupport supaya kokoh. Apakah kelasnya atau kalebnya ini disupport, kemudian diberikan beasiswa mahasantri atau mahasiswa di dalam pesantren itu, tapi dosen di pesantren itu juga dikuliahkan. Jadi paling tidak ada 3 support untuk perguruan tinggi di pesantren. Nah, support berikutnya adalah bagaimana akreditasi pesantren. Akreditasi pesantren ini kadang-kadang bukan tidak mampu, tetapi malas ngikut. 5 tahun kemarin kita ini dandani perguruan tinggi berbasis pesantren yang ada di Tapal Kuda. Setelah itu saya sudah memutuskan tahun ini kita akan masuk ke Madura. Perguruan tinggi berbasis pesantren di Madura ini juga harus disupport dengan 3 support sistem tadi yang saya sampaikan. Jadi artinya yang kita masuk pendidikan bukan hanya anak-anak SMA, SMK yang kemudian mendapatkan ruang yang cukup strategis di tingkat nasional, tapi bahwa untuk pendidikan berbasis pesantren itu juga pendekatannya sangat komprehensif. Itu ada lembaga pengembangan pendidikan pesantren. Ini lembaga ini menjadi penting karena APBD ini harus ada yang nangkep. Anak-anak yang mendapatkan beasiswa, mahasiswa atau mahasantri itu sebenarnya mereka dapat 1 paket. Jadi kalau 1 paket S3 di UIN berapa, mereka itu sekalinya diterima, maka langsung dapat 1 paket. Sehingga kemarin ketika misalnya mereka baru tahun pertama, terus periode pertama yang berakhir itu banyak yang khawatir. Nanti tahun kedua bagaimana? Karena kan kita ada jeda break. Nah itu mereka harus dapat informasi bahwa beasiswa untuk mereka itu beasiswa 1 paket, bukan 1 tahun APBD, 1 tahun APBD berikutnya, enggak.
Sekarang yang ke Mesir. Ke Mesir ini mungkin gelombang pertama bulan Juni itu sudah kembali 30 anak bulan Juni. 5 hari yang lalu saya minta untuk di-exercise yang Mesir ini apakah kita memberikan beasiswa S1 atau S2. Malam ini tadi sambil di jalan saya minta di-exercise oleh tim, kok sepertinya kita lebih cenderung kirim ke Mesir untuk beasiswa S2 bukan S1. Ini sekaligus sebetulnya bayangan saya. Siapa tahu kita bisa sedikit menjawab apa yang Mbak Yai Maimun Zubair, Allah yarham, pernah jawab. Para kiai punya semua. Mbak Yai Maimun Zubair itu kalau dawi dalu itu saya bisa 2 jam duduk. Beliau jauh, ya biasa wayahnya putra putrinya, mantu-mantunya diminta ikut perahu dan diminta merekam. Setelah itu sebentar saya jauhi nengok santri, saya jauhi lagi kira-kira 2 jam. Selalu rutin beliau. Termasuk terakhir 2 bulan sebelum beliau haji, lalu beliau dikubur oleh Allah. Beliau jauh begini, Mbak Hovifah. Dulu anak-anak kita yang ke Mesir pulang itu orang Mesir ini ulama Mesir. Sekarang yang sekolah di Mesir pulang jadi sarjana Azhar. Dulu ulama Azhar. Kalau menurut saya dalam sekali itu, kalau dulu ulama Azhar mundur saking Mesir itu publik itu punya perspektif bahwa ini ulama Azhar. Tapi sekarang ini mundur saking Azhar itu sarjana Azhar. Dalam sekali. Saya tidak punya kemampuan untuk bisa melahirkan seperti dalam perspektif seorang Bayai Maimun Zubair bahwa yang kuliah di Azhar itu kondur menjadi ulama Azhar. Sementara menurut beliau hari ini kondur saking Azhar menjadi sarjana Azhar. Tinggal kita ini nanti akan cocokkan sama BPK karena tidak ada masa degree 4 tahun ya kalau nggak di Azhar. Masa degree itu pol-pol 2 tahun. Saya sudah selesai exercise-nya dan itu tidak lebih mahal S1 dari S2. Tapi kalau ada S2 kok 4 tahun itu hanya di Azhar. Di tempat lain itu banyak yang cuma setahun. Itu sudah pakai ini setahun. Ini 4 tahun, tinggal itu nanti kita komunikasikan bahwa kalau ada beasiswa S2 kok 4 tahun, memang itu standar di Azhar S2 itu 4 tahun. Di negara lain justru banyak yang 1 tahun. Di Indonesia banyaknya 2 tahun. Jadi kira-kira kita akan komunikasikan dengan Azhar. Kalau bisa tahun ini kita sudah bisa mengirim untuk beasiswa S2 Azhar. Jadi apa yang sebetulnya kita sedang siapkan ini akan menjadi bagian dari penguatan bagaimana jaringan kiai santri. Ini akan melahirkan ulama-ulama yang berkelas. Jadi sekarang ini di Jawa Timur, MUI Jawa Timur, Kiai Mutawakkil Allah sedang menyiapkan program sekolah kader ulama, SKU, sekolah kader ulama. Tapi menurut saya masih banyak yang harus disiapkan karena kalau sekolah kader ulama menurut saya dia sudah di Ma'had Ali harusnya. Karena kalau Ma'had Ali itu banyak halakonya dan berbasis pesantren. Rata-rata kalau Ma'had Ali itu boarding school. Karena saya sudah tanya intinya di mana, pemberiannya di mana, pondoknya di mana dan seterusnya. Ini yang sedang difinalisasi karena menurut saya kalau sekolah kader ulama mestinya di Ma'had Ali. Ma'had Ali sekarang ini Kiai
derajat derajat kelulusan yang certified, yang tersertifikasi. Saya baru 3 hari lalu kawan Kiai Abdul Hakim Mahfud Ketua BPU. Karena sesungguhnya yang sedang disiapkan untuk S3 pertama itu Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Tapi rupanya Kiai masih harus siap-siap gitu. Kemudian yang kedua Sidogiri Lirboyo. Yang ketiga Tebuireng dan yang keempat Aceh. Belum ada yang siap. Orang Kiai beberapa waktu yang lalu berapa banyak bus yang memandani Mas Ali ke Prof. Nazar. Saya ada di sana karena saya yang menyampaikan ke Prof. Nazar, Prof, ini akan ada seminar, kira-kira semula 12 Desember. Ada seminar di Salafiyah Syafi'iyah Universitas Ibrahimi di Situbondo yang ingin menstandardisasi Mahat Ali. Maka kemudian komandan-komandan Mahat Ali itu diajak rembukan oleh Profesor Nazaruddin Umar, Pak Menteri Agama. Lalu diharapkan ada inisiasi S3. Ternyata belum ada yang siap. Nah, akhirnya kita sawan Gus Ikin, ini kemarin Pak Jazuli juga ikut. Pokoknya Tebuireng akan menginisiasi S3 Mahat Ali. Bahwa sambil berjalan nanti ada perbaikan sistem, perbaikan kurikulum dan seterusnya. Tidak apa tapi jalan dulu. Ibaratnya ngeten kayak sak prono sak prene, bener lho. Sak prono sak prene. Dunia pesantren kita yang punya kapasitas untuk menyiapkan Mahat Ali sampai kepada S3 tersentuh ya, belum tersentuh. Kenapa tadi di awal sekali dalam matur ini loh masa dunia ini rata-rata profesor dokter. Terus untuk kepentingan pesantrennya mungkin ya nggak ada bedanya mau profesor tidak profesor, mau dokter tidak dokter. Tetapi bahwa derajat keilmuan pada masa dunia ini seringkali dibutuhkan untuk memberikan pencerahan dunia. Kalau sudah di forum-forum seminar, forum-forum intelektual, forum-forum ilmiah, maka ya predikat-predikat seperti itu menjadi penting. Jadi rata-rata profesor dokter kita ternyata jadi Mahat Ali sampai sekarang belum ada yang bisa ya menyiapkan S3. Sampai kemudian jadi sudah pokoknya bahwa saya akan mulai. Sambil berjalan ibaratnya itu learning by doing. Tapi ini pecah telur kira-kira gitu. Ini pecah telur. Ya ini malam 29. Tapi kalau kita membahas bahwa kita ini ingin menyiapkan Mahat Ali sampai S3. Mudah-mudahan kalau pecah telur menjadi jariah kita semua. Amin. Tapi harus ada yang terus mendiskusikan gitu. Sehingga derajat keilmuan yang luar biasa yang dimiliki baru sekarang orang-orang muda banyak yang luar biasa. Itu kemudian seperti tadi yang saya sampaikan itu. Ini akan bisa menarik peradaban dunia dan peradaban dunia itu teduh. Kenapa teduh? Karena peradaban dunia ini akan mendapatkan penguatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kira-kira seperti itu. Ini harus ada kekuatan besar yang bisa menyiapkan segala sesuatunya. Jadi kan ibaratnya peradaban dunia itu dulu dari Timur Tengah, kemudian lari ke Eropa, dari Eropa kemudian ke Amerika, dari Amerika itu sudah bergerak ke Asia. Yang nangkep itu Korea, maka kemudian ada drakor luar biasa, ada Gangnam Style itu Gangnam Style itu populernya luar
biasa. Nah, sebetulnya harapan kita ini sebenarnya bisa kita tarik ke Indonesia, dan kalau itu maka peradaban dunia teduh, meneduhkan peradaban. Nah, hari ini kita sedikit agak kaget karena Kanada bilang pokoknya hubungan ekonomi, hubungan pertahanan Kanada Amerika selesai. Ini daerah yang yang langsung beririsan dengan Amerika Serikat. Makanya Trump bilang ini nanti akan jadi negara bagian yang ke-51. Ini kena tarif langsung 25%. China 20% nanti akan naik menjadi 60%. Meksiko kena tarif 25%. Jadi dia tiba-tiba kemudian barang yang diproduksi oleh negara itu menjadi sangat mahal kalau dijual di Amerika karena dikenakan tarif. Lepas dari itu bahwa peradaban dunia tidak sedang baik-baik saja. Nah, ada seorang dubes yang dua hari lalu baru ketemu. Beliau sebelumnya pernah ketemu di Jogja. Waktu itu saya menyampaikan, kalau tanggal yang Pak Dubes ini inginkan, saya tidak sedang di Surabaya, saya sedang di Jogja. Tidak apa kamu yang di Jogja. Akhirnya beliau ke Jogja dan beliau menyampaikan, kenapa orang Indonesia tidak ada yang mendukung kami? Tidak pernah mereka menyuarakan negara kami. Jadi ini sebetulnya kayak Bosnia. Saya nggak sebut juga, tapi orang banyak lihat di peta dunia. Beliau bersebelahan dengan Armenia, beliau bersebelahan dengan Georgia. Dari ini invasi di antara dua negara ini Muslim country yang saya sebut ini. Yang di luar itu kayak Armenia, Armenian group, tentara Armenia itu kerasin. Dan ketika beliau cerita di situ ada stafnya yang ibunya juga menjadi korban tentara Armenia, itu tidak harus laki-laki, anak muda, nangis terus keluar. Beliau menyampaikan itu tidak pernah ya kami disebut dalam doa-doanya, di dalam hubungannya dan seterusnya. Jadi kalau disebut dunia tidak sedang baik-baik saja, memang peradabannya itu cenderung keras. Bagaimana meneduhkan peradaban? Tapi ya yang bersuara kan muslimat, ibu-ibu, jadi ya resonansinya agak kurang gitu. Tapi itu saya menjelaskan di proposal muslimat itu. Bagaimana merawat tradisi ini tujuannya. Bagaimana menguatkan kemandirian seperti ini dan bagaimana meneduhkan peradaban seperti ini. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menjadi bagian yang menguatkan peneduhan peradaban dunia. Kalau ulama-ulama yang kita miliki kemudian itu juga menjadi speaker, jurubicara kita kepada dunia, maka ini sedikit banyak pasti dia akan penetrasi bagaimana sebetulnya peradaban ini harus dibikin teduh. Seorang punyai sepuh, Mursyid Toriko yang sangat terkenal di Indonesia ini. Salah satu mursyidnya adalah suaminya beliau, Mbak Samun, dan beliau ini luar biasa. Saat saya sowan, beliau jawab, Mbak Hovifah, apa betul Hamas itu Syiah? Sederhana, ini bunyi sepuh. Mbak Hovifah, apa betul Hamas itu Syiah? Ya, ini Pak Kiai Adnan pernah kita ke Irak ya, hampir setahun lalu. Bagaimana negara itu terbelah tiga? Ini Sunni, ini Syiah, ini Kurdi. Kurdi ini hampir 100% di Sunni, tapi nggak nyambung. Nah, kemudian kita ini kan ke tokoh-tokoh ulama-ulama besar di sana. Nggak ada ya yang menyebut hubungan Palestina,
misalnya sekarang kita googling gitu, orang di sini kok nggak ada yang dukung Palestina. Kenapa? Ya karena itu tadi identifikasinya Hamas itu Syiah, maka yang Sunni dia. Artinya apa? Jadi bangunan ukhuwah Islamiyah kita pada tatanan global itu sebetulnya serapung itu para kiai, para guru, serapung. Maka hidup di Indonesia dengan kristalisasi tri-ukhuwah itu luar biasa. Kristalisasinya itu namanya masih tinggi tahun 84 itu. Bagaimana kemudian membangun ukhuwah Islamiyah itu tidak mudah, itu di banyak negara tidak mudah. Kenapa? Tidak ada ulama-ulama yang membela Palestina. Ya karena Hamas itu Syiah. Jadi pendekatannya itu tidak masuk pada pendekatan kemanusiaan. Pendekatannya lebih kepada pendekatan perspektif pemahaman. Jadi kalau ada ulama-ulama muda lebih banyak lagi ya, maka menunjukkan peradaban itu akan menjadi kekuatan yang besar, yang luar biasa, dan itu saya rasa potensi dan kapasitas jaringan kiai santri memungkinkan kita untuk melakukan itu, memungkinkan kita untuk melakukan itu. Jadi banyak sekali yang saya sampaikan dari terlalu berat mungkin materi di tengah malam tapi menurut saya ini adalah refleksi malam 29, refleksi yang sangat strategis bagaimana sebetulnya membangun jejaring dan penguatan umat, penguatan ulama dan seterusnya. Kiai mungkin agak aneh kalau suatu saat pengen tidak Libya, tidak Lebanon, tidak Syria, ada kitab tertentu yang kemudian ada tulisan ini hadiah dari Khofifah Indar Parawansa. Ditulis dalam bahasa Arab di halaman kitab-kitab itu karena dijaring dengan beberapa masyayikh yang kemudian menawarkan apa boleh kita menuliskan dan saya itu saja misalnya membantu percetakan di mana gitu. Oh enggak, itu tulisan saya tulis ya nama Khofifah ya dan sebagainya. Artinya gini, sejarah kita membangun persaudaraan ini sudah sampai di tahap seperti itu. Mungkin mereka tidak kenal saya, tapi ketika mereka membaca kitab itu, mereka kemudian membaca Khofifah ini siapa gitu. Sampailah suatu saat, ini tambahan intermezzo, tapi ini terus story. Suatu saat ada seorang kawan, tanggal 16 Agustus. Tanggal 16 Agustus, saya mohon maaf, saya tidak sebut nama. Itu ada anggota keluarga yang sangat dihormati di rumah itu kemudian kecantol dengan orang dari salah satu negara di Timur Tengah. Jadi kira-kira jam setengah 9 pagi. Jam 9 pagi, karena jam 9 sudah ikut pidato kenegaraan itu. Beliau menyampaikan, Bu, ini ya beliau, pokoknya saya minta tolong Ibu, saya sudah minta tolong Kapolda dan ini harus pakai Interpol berarti wilayahnya Kapolri dan sebagainya. Jadi saya minta tolong ini ya Ibu yang punya jejaring Kemenlu ke Kapolri dan seterusnya. Akhirnya saya kontak Bu Retno tahun lalu, dan kemudian Bu Retno menyampaikan bahwa kalau itu dari pesawat ini tidak usah Interpol. Dan ketika nanti misalnya landing di airport mana itu tidak bisa kedutaan masuk. Yang bisa masuk adalah kepolisian negara setempat. Itu kemudian akhirnya beliau minta kopi paspor dan dari kontak person dari kedutaan kita yang ada di negara itu dan staf beliau yang ada di Jambi. Saya komunikasi dengan kedutaan di negara yang landing pertama karena dia akan landing kedua kali dia akan di pesawat. Saya menyampaikan, saya minta tolong kalau nanti penumpang yang namanya ini turun, saya minta tolong langsung mereka diamankan. Bukan tidak bisa, ini wilayah kepolisian. Pokoknya saya minta tolong panjenengan standby di airport
sampailah kemudian ini sampai ke kepolisian negara itu. Setelah itu landing betul kepolisian negara itu, yang itu di luar batas kewenangan dari dubes kita yang ada di negara ini. Tiba-tiba kepolisian dari negara itu mengamankan betul ini dua orang ini, dan kemudian bahasa beliau begini, sudah ini kami yang menangani, ini atas perintah, tapi ini jangan direkam ya, ini atas perintah kepala negara Jawa Timur. Saya bilang. Selesai itu kemudian beliau kontak, bagaimana ini saya minta tolong, pokoknya jam 1 pertama ke Jakarta, saya minta tolong beliau diterbangkan kembali ke Jakarta. Sudah saya minta tolong tiketnya berapa, saya bilang saya yang akan menyelesaikan. Jadi kira-kira di situ hanya 9 jam terus balik lagi ke Jakarta. Dan nanti di Jakarta saya memberitahukan Bu Menlu ini orangnya sudah naik pesawat difoto, dan kemudian sampailah di Jakarta tanggal 17, kan tadi 16, 17-nya kira-kira jam 3 sore landing sudah di Jakarta, disebut oleh tim Kementerian Luar Negeri. Dan yang menjadi pertanyaan beliau orang Kemlu, kok bisa orang ini dikembalikan dulu? Karena itu di luar dari kewenangan kedutaan kita, itu ada kewenangan kepolisian sana. Mana saya kenal kepolisian sana, kan saya cuma membangun komunikasi bahwa siapa yang bisa membantu menyampaikan pesan ini. Tapi bahwa jawabannya ini adalah, ini urusan kami, ini pesan dari kepala negara Jawa Timur. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di ujung sambutan saya, ini barokahnya ketemu dengan masyarakat dunia itu. Jadi rupanya mereka relatif memiliki jejak jejak digital saya. Misalnya kita ini pernah diterima oleh Grand Sheikh Al-Azhar, ya diantarlah sama Ki Asem. Saya ini siapa? Kita ketemu dengan Grand Sheikh, kita ketemu dengan Sheikh ini. Rupanya para masyarakat dunia itu memang menjadi itu perekat yang luar biasa dan sangat ditaati di negara-negara Timur Tengah itu, sampai kepolisiannya pun juga melihat orang ini ternyata berkawan dengan ini, berkawan dengan ini, berkawan dengan ini, dan seterusnya. Maka ketika kita ke Irak, kita ini kan diundang oleh Syekh Ahmadiyya Al-Jailani. Jadi di airport itu kita dijemput sama kayak tim pas pampres. Cuma karena tadi itu antara yang Sunni, yang Syiah, dan yang sering tidak percaya. Jadi antara kalau ada Kapolres belum tentu taat dengan Kapolda. Kalau tidak sepakat, Kapolda belum tentu taat kepada Kapolda, ibaratnya begitu kalau tidak sepakat. Sebegitu beratnya menurut saya dan kondisinya. Sehingga ketika misalnya kita ini jemput sama Kapolres, mereka kan punya ini apa itu alkitab keanggotaan, ditunjukkan. Mereka yang ada di checkpoint itu. Kalau mereka tidak sehaluan, kalian begitu. Meskipun etiketnya, bukan etiket mobilnya juga, etiket pinnya juga semuanya sebetulnya identiti yang menjadikan dia sifat pampres. Tapi kalau tidak sehaluannya tidak bisa. Betapa menegakkan regulasi itu tidak sederhana, karena memang ini kita minumnya itu loh, ini kita ini minum. Kalau sudah kita minum itu keras sekali, ya mereka tidak mudah bersatu. Nah poinnya adalah persatuan menjadi sangat penting. Itulah yang dikristalisasi oleh Ahmad Siddiq, bagaimana ukhuwah Islamiyah, bagaimana kemudian ukhuwah wataniyah, bagaimana kemudian ukhuwah basyariyah, itu menjadi kekuatan yang merekatkan kita semua, terutama warga Nahdlatul Ulama. Kamu tadi bukan jangan ya. Jadi saya tadi pagi ke Banyuwangi, dari Banyuwangi terus ke Ngawi, dari Ngawi terus ke sini, sempat bersuka di Solo. Ternyata tolnya tidak diizinkan untuk dilewati karena sudah one way track. Atau
teman semua dan para penonton dan sekaligus selamat menyambut Idul Fitri 1446 Hijriah. Minna minkum taqabbal ya karim.